Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kirana Aulia Cahyaning Tias dari kelas 3D mata kuliah Kewirausahaan Universitas Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana usaha. Oke, check it out. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian rencana usaha menurut para ahli. Menurut Heinrich Peters tahun 1995, rencana usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai untuk memulai suatu usaha. Isinya berisi perincian terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada menurut Max Coulthard tahun 1999. Rencana usaha adalah studi rinci tentang kegiatan organisasi yang menyoroti di mana organisasi telah berada, di mana ia berutang, dan di mana ia bisa berada di masa depan, dan menggabungkan program aksi untuk mencapai hasil ini. Yang ketiga ada menurut McKinsey tahun 2000. Rencana usaha adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan usaha, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan usahanya. Yang terakhir ada menurut Bygrave tahun 1994. Rencana usaha merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Ya, selanjutnya adalah 5 alasan mengapa diperlukan rencana usaha dalam mendirikan suatu usaha. Yang pertama, untuk menguji kelayakan ide usaha. Hal pertama yang dapat meyakinkan kita bahwa rencana usaha adalah sesuatu yang sangat vital untuk usaha karena rencana usaha dapat membantu kita untuk menguji apakah ide usaha kita layak untuk dipertahankan atau tidak. Dengan begitu, kita tidak akan membuang-buang uang, waktu, dan tenaga pada ide usaha yang kurang tepat atau yang sudah tidak berlaku lagi di kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk membuat perencanaan usaha yang mudah dikelola dan efektif. Jika rencana usaha sudah menguji kelayakan ide usaha kita, maka akan memperluas perannya untuk mempermudah kita dalam membuat perencanaan usaha yang mudah dikelola dan efektif. Faktanya, rencana usaha bukan hanya diperlukan untuk usaha yang baru ingin berkembang, namun juga tetap diperlukan bagi usaha-usaha yang sudah lama berdiri, kokoh, dan mapan. Yang ketiga, untuk mengatur dan mengamankan pendanaan. Poin ketiga yang membuat rencana usaha menjadi suatu hal yang sangat penting adalah dapat membantu kita dalam mengatur dan mengamankan pendanaan usaha. Kita semua tahu bahwa setiap usaha pasti memiliki modal uang, bukan? Baik modal awal dan modal operasional. Semuanya sangat memerlukan perencanaan usaha yang jelas. Yang keempat, ada meminimalkan resiko usaha. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko. Membuat dan meninjau rencana usaha secara teratur adalah cara yang bagus untuk mengungkapkan titik-titik lemah dalam berusaha. Kita dapat dengan mudah menyesuaikan perkiraan dan membuat penyesuaian dalam hal pemasaran, strategi penjualan, produksi, atau inventaris saat mempelajari mana yang berhasil dan mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah untuk memberi peluang kesuksesan bisnis yang terbaik. Hampir semua pengusaha sepakat bahwa rencana usaha akan membantu usaha mereka untuk meraih peluang kesuksesan yang lebih tinggi. Karena rencana usaha akan membantu kita untuk mengembangkan ide usaha, menguji kelayakan ide usaha, mengatur pendanaan dengan baik, dan segenap manfaat lainnya yang akan membuat usaha kita menjadi lebih hidup dan mudah untuk berkembang. Pembahasan yang terakhir adalah 3 aspek utama dari sebuah rencana usaha. Yang pertama ada aspek ekonomis.
Aspek ini mencakup analisis pasar, penjualan, biaya produksi, maupun profit margin. Faktor ini sangat penting karena mempengaruhi tingkat keputusan untuk merealisasikan ide menjadi usaha yang sesungguhnya. Aspek ini akan mengkaji sejauh mana tingkat keuntungan yang diperoleh dengan daya serap pasar yang ada dan kemampuan memiliki modal untuk menjalankan operasional usaha. Yang kedua ada aspek teknis. Aspek ini sangat penting untuk mengukur kemampuan untuk menjalankan usaha dengan baik. Apakah dengan modal yang ada, sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang bisa dijual? Bagaimana dengan kemampuan sumber daya manusianya? Apakah semua kekuatan yang dimiliki mampu memberikan nilai tambahan yang lebih baik kepada konsumen dibandingkan dengan usaha-usaha sejenis lainnya? Suatu rencana usaha yang baik akan memberikan peluang yang lebih bagus, sekaligus memungkinkan kegagalan usaha. Yang terakhir ada masa depan usaha. Aspek ini akan mengkaji lebih komprehensif mengenai masa depan usaha kita. Jangan sampai kita tahu bahwa usaha yang digeluti adalah usaha musiman. Namun perencanaan yang diterapkan adalah untuk usaha yang permanen. Ini tentu nantinya akan mengganggu aspek teknis, belum lagi dengan harapan-harapan konsumen yang selalu akan lebih baik, lebih maju, dan up to date. Inilah aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dan dituangkan dalam rencana bisnis. Oke, sekian dari yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.